الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شيئا بأصحابه. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dilanturkan oleh Hadinda Keisabilillah dan sering tilawah Siti Laini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sungguh kami telah menempatkan kamu di bumi, dan di sana kami sediakan sumber kehidupan untukmu. Maha benar Allah dengan segala firman-Firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, marilah sama-sama kita dengarkan ceramah agama dari Ustaz Tajul Kesmayasi. Kepada Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita termasuk orang yang mensyukuri nikmat Allah. Salah satu manusia yang mensyukuri nikmat Allah ialah ia syukuri dan ia nikmati, terutama datang ke majelis-majelis ini. Ketika seseorang itu melangkahkan kakinya menuju majelis-majelis ilmu, terutama para pemuda seperti anak-anak ustaz ini semua, maka yakinlah keberkahan, rezeki, ketenangan hidup itu akan menghampiri kita terus. Ada yang berhisab, perhitungan nanti. Mata digunakan apa? Oh, baca Quran. Kalau bisa anak ustaz dengarkan baik-baik. Kalau bisa 1 hari 1 juz, one day one juz. 1 hari setengah juz, bisa? Insya Allah. Berat kali itu Ustaz, setengah juz. 1 lembar aja saya udah macam mana bisa hati saya Ustaz. Ada kayak gitu? Oh nggak ada sih, nggak ada di sana. Oh ada. Lebih lama dia megang hantunya nyata. Tahu hantunya nyata? Setan yang nyata pernah nengok? Apakah itu? HP, tahu. Kenapa dibilang setan yang nyata? Dengan azan kita lagi WA sama kawan. Dipanggil orang tua gara-gara orang tua memanggil kita gara-gara HP tadi, kita tidak mendengarkan kata-kata orang tua. Generasi muda terjerumus atau sampai lupa sama Al-Quran, meninggalkan Al-Quran gara-gara Puji syukur pada hari ini
remaja masjid di kampung Gunung Tengah ya Pak ya. Pancuran. Alhamdulillah bisa hadir sebanyak ini, Masya Allah. Pada hari ini antum semua bisa hadir di sini itu karena apa? Orang yang paling sibuk memikirkan kita bukan cowok kita. Orang yang paling sibuk memikirkan kita bukan cewek kita, tetapi dia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebanyak apapun dosa kita, berada di dalam neraka sekalipun kita, Rasulullah mencari kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu bersujud di hadapan Allah. Ketika itu Allah bertanya, ya Muhammad, kenapa kau bersujud di hadapanku? Kata Rasulullah, ya Rabbi Allah, umatku banyak di neraka ya Allah. Umatku banyak di neraka yang imannya hanya sebesar biji kurma. Pernah lihat kurma? Pernah tahu bijinya? Iya, kecil ya? Kecil. Kata Allah, apa yang kau minta ya Rasul? Kata Rasul, aku ingin ya Allah, umatku yang berada di neraka jahanam, yang keimanannya hanya sebesar biji kurma masuk ke syurga ya Allah. Maka kata Allah, silakan kau panggil ya Rasul, silakan kau panggil umatku yang berada di neraka jahanam untuk masuk ke syurga. Masya Allah. Suatu ketika Rasulullah sujud kembali. Lalu apa kata Allah? Kata Allah, ya Rasul, kenapa engkau sujud kembali? Kenapa engkau terus bersujud di hadapanku? Lalu apa kata Rasulullah? Ya Allah, umatku masih ada di dalam neraka jahanam ya Allah, yang mana imannya hanya sebesar biji zarah. Biji zarah. Tahu biji zarah? Biji sawi. Pernah lihat biji sawi? Seperti apa? Seperti besarnya butiran-butiran pasir. Pada waktu itu orang yang pada hari ini kita tidak kenal dan kita lebih mengenal cewek kita, dialah yang menyelamatkan kita ketika kita berada di dalam neraka jahanam. Ketika itu apa kata Allah? Ya Rasulullah, ya Muhammad, silakan kau panggil umatku yang hanya imannya sebesar biji zarah. Rasulullah memanggil umatnya masuk ke syurga. Ketika itu Rasulullah masih bersujud di hadapan Allah. Lalu Rasulullah ditanya kepada Allah, ya Rasul, kenapa kau terus bersujud di hadapanku? Sujudnya ketika itu tidak bangkit lagi. Utifillah, akhirillah. Ketika itu Rasulullah mengatakan, ya Allah, umatku masih ada di dalam neraka jahanam ya Allah, yang imannya hanya pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak pernah yang lain. Hanya itu ya Allah, keimanannya hanya pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi dia tidak pernah bersujud kepadamu. Lalu apa kata Allah? Ya Muhammad, silakan kau panggil umatmu. Baiknya Rasulullah, seberapa besar pun dosa yang pada hari ini kita lakukan, Rasulullah tetap mengingat kita, bahkan sampai kepada masyarakat. Ya, sekarang cinta kan sama Rasul? Cinta. Kalau giliran cinta ya cinta. Tapi kalau diputuskan pacar nangis juga. Iya. Kalau pada hari ini masjid ini masih ramai dengan orang-orang yang cinta kepada Allah, masjid ini masih ramai dengan cinta kepada Rasulullah, pasti ya desa ini akan diberkahi Allah. Tapi kalau di desa ini masih banyak sekali anak-anak remajanya yang bebas dengan pergaulan bebas, ya pergaulan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, maka hukum Allah itu bukan berlaku kepada yang berbuat zina, hukum Allah itu bukan berlaku kepada yang berbuat dosa, tapi hukum Allah itu berlaku kepada siapapun yang dikehendakinya, sekalipun satu kampung itu hanya satu orang yang berbuat. Sekalipun di dalam kampung itu hanya satu orang yang berbuat, Allah kirimkan azab untuk kampung itu, tidak milih-milih siapapun yang berbuat dosa. Ya, karena kalau kita sudah berada di suatu kampung, maka setiap kejahatan menjadi tanggung jawab kita bersama-sama, tidak satu orang. Jilbab tetap wajib. Ya, jilbab itu hukumnya enggak jauh. Jilbab itu hukumnya alhamdulillah. Kalau nggak bisa pakai jilbab yang gede, jilbab yang biasa saja.
untuk berubah. Yang pertama, dimulai dari hal yang kecil. Mulai aja hal yang kecil dulu. Gak usah langsung hal yang gede, harus bisa jadi ustazah, harus bisa jadi ustaz, gak bisa. Kita berubah harus dari hal yang kecil. Yang kedua, berubah itu harus dari diri sendiri. Jangan taunya bilangin cowoknya, bilangin ceweknya, dia gak sama. Ya, jadi berubah itu harus dari diri sendiri. Nanti belum bisa terbuka, belum dapat hidayah. Hidayah itu dijemput, bukan hidayah yang datang. Ya. Nah, jadi mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri. Dan yang ketiga, mulai saat ini. Nggak boleh ditunda-tunda. Kalau pada hari ini ingin berubah, berubah terus. Jangan tunggu besok. Jadi kuncinya ada 3M. Mulai dari diri sendiri, mulai dari yang kecil, dan mulai dari saat ini. Jangan tunda besok kalau mau berubah. Kalau mau mutusin pacarnya, nggak usah besok-besok. Sekarang nanti habis ini kita putusin. Ya? Oke. Ayo sekarang fokus sama ke depan. Kita istighfar dulu. Baik, kita rilekskan hati kita. Rilekskan hati kita. Baik, jangan lihat ustazah, tengok aja ke bawah tapi jangan tidur ya. Awas kalau tidur ya. Baik, dengarkan lantunan ini. Dengarkan lantunan ini dulu. Baik, dengarkan lantunan ini dulu, dibawa dulu ke hatinya. Dibawa istighfar. Astagfirullahaladzim. Coba pada hari ini lepaskan segala apapun yang berada di dalam hati, baik segala kesalahan, baik segala dosa, baik segala apapun yang pernah dilakukan di bumi Allah ini. Dilepaskan, kita beristighfar kepada Allah, istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Anak-anak ustazah yang saya sayangi Allah, pada hari ini Allah jadikan kita seorang hamba yang harus bersyukur kepada-Nya. Pada hari ini Allah pertemukan kita karena cinta kepada Allah. Sudah berapa banyak dosa yang antum lakukan pada hari ini? Sudah berapa banyak dosa melawan kepada kedua orang tua yang pada hari ini berjuang mencari uang untuk jajan sekolah? Sudah berapa banyak kata-kata kita yang menusuk ke hatinya, yang sampai detik ini kita tidak pernah meminta maaf kepadanya? Sudah berapa banyak maksiat yang kita lakukan di hadapan Allah, sekalipun kedua orang tua kita tidak pernah tahu. Anak-anak ustazah tega paket pulsa dibelikan dari hasil keringat ayah yang setiap hari bekerja ke ladang, tapi tidak kita gunakan untuk bersayang-sayangan dengan orang lain. Anak-anak ustazah, sekarang coba tanya di dalam hati, udah melakukan apa untuk agama Allah? Sudah melakukan apa untuk kedua orang tua? Sudah melakukan apa? Anak-anak ustazah yang ustazah sayangi, sudah berapa tahun hidup di bumi Allah? Sudah berapa tahun hidup di bumi Allah ini tetap meninggalkan sholat? Sudah berapa tahun meninggalkan sholat? Kalau dihitung 1 hari 5 waktu, sudah berapa tahun meninggalkan sholat? Kurang apa Allah? Allah kasih kita rumah untuk berteduh. Allah kasih kita kedua orang tua yang sangat luar biasa. Allah kasih kita kesempatan hidup untuk bisa bertaubat dan nasuha, tapi tidak juga kita terbuka hati kita. Allah kasih kita kesempatan berupa rezeki yang banyak, tapi kita gunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Anak-anak ustazah, pada hari ini adalah bukti cinta Allah kepada antum semua. Ramaikan masjid ini dengan remaja-remajanya yang melaksanakan sholat duha di sini.
menyiapkan semua itu untuk kedua orang tua. Pada hari ini anak-anak Ustazah udah bisa bayar apa untuk ayah? Udah bisa bayar apa untuk ayah? Kalau pada hari ini masih meminta dengan kedua orang tua. Hari ini Allah pertemukan kita karena cinta kepada Allah. Sekarang masih ingat ibunya? Hari ini antum bersyukur masih ada kedua orang tua yang ketika berada di rumah bisa dicium tangannya. Ada kawan kalian yang pada hari ini jangankan untuk mencium tangannya, untuk mencium tangannya saja dia sudah tidak bisa karena ibunya mendahulunya. Kalau ketika pada hari ini pulang ke rumah Allah cabut nyawa ibu kalian, bisa bilang apa? Bisa bilang apa, nak? Yang ada hanya menangisi ibu kalian yang sudah tidak ada, sementara pada hari ini hidayah tidak kalian jemput. Bisa bilang apa? Bisa bilang apa ketika Allah sudah mengatakan kun? Kita bisa apa? Jikalau pada hari ini kita masih sibuk dengan handphone kita masih sibuk dengan like kita masih sibuk dengan postingan kita gak pernah tahu jam berapa ibu kita bangun menyiapkan makanan, menyiapkan untuk kita sekolah. Kita gak pernah tahu. Kita gak pernah tahu kapan ibu kita tidur. Pada waktu itu kita sudah tidur, ternyata main handphone di dalam kamar. Kita gak tahu. Sekarang masih ingat wajah ibu, nak? Masih ingat wajah ibu, nak? Pejamkan matanya. Pejamkan matanya, nak. Pejamkan matanya, nak. Pejamkan matanya. Bayangkan ibu. Bayangkan wajah ibu. Bayangkan wajahnya, nak, yang sudah tidak kekal lagi, nak. Sudah mulai ngeriput wajahnya, nak. Bayangkan wajah ibu yang sudah tidak bisa mengurus dirinya lagi. Bayangkan ibu yang mulai sudah rambutnya yang hitam dulu sudah mulai memutih. Bayangkan ibu yang dulu dia sanggup berjalan ribuan kilo, sekarang dia sudah tidak mampu lagi. Ibu, hatimu terbuat dari apa? Kami sering melawan padamu, kau maafkan kami. Kami tidak pernah memberi apapun untuk engkau bahagia, kau maafkan kami. Kami selalu berwajah masam di hadapanmu, kau maafkan kami. Hatimu terbuat dari apa? Ibu, ketika kami dijauhi oleh kawan-kawan kami, ketika kami diceritakan kejelekan kami oleh kawan-kawan kami, kau bersama kami, kau menerima keburukan kami. Hatimu dari apa? Hatimu dari apa, ibu? Bahkan sampai detik ini kami seorang laki-laki belum bisa nanti menjadi bakal imam untukmu. Ibu, kami tidak tahu apakah anakku yang laki-laki ini bisa menjadi imam di saat peristirahatan terakhir. Apakah kami hanya bisa membaca doa atau kami hanya sebagai makmum saja. Ibu, kau sekolahkan kami hingga kau pergi pagi pulang petang, sementara kami tidak bisa berdoa untukmu bahkan menjadi imam untukmu. Ibu, hatimu dari apa? Hari ini kami menjadi anak gadis yang suka melawan kepadamu. Kami menjadi anak gadis yang selalu membentakmu. Kami menjadi anak
anakku, selamatkan anakku. Tapi pada hari ini Ibu, bahkan untuk menyelamatkan akhiratku kami tidak bisa. Bahkan untuk menyelamatkan akhiratku kami tidak mampu. Ibu, hatimu dari apa? Setiap malam kau berdoa untuk kami, tapi tidak pernah kami sisihkan doa untukmu. Ibu, hatimu dari apa? Uwais Al-Qarni, manusia yang sangat miskin, tidak terkenal di dunia, tapi dikenal oleh penjuru langit. Suatu ketika seorang ibu meminta kepada Uwais, "Uwais anakku, aku ingin ke Mekah." Uwais adalah orang yang tidak pernah membantah satu kata pun keinginan ibunya, sekalipun dia tahu dia tidak mampu. Uwais tahu dia tidak mampu memberangkatkan ibunya naik Mekah, tapi dia katakan, "Baik ibu." Suatu ketika Uwais gendong ibunya dari Yaman sampai ke Mekah. Digendong, digendong. Dia tidak peduli orang bilang apa. Yang penting dia turuti keinginan ibunya. Sementara kita apa? Sampailah Uwais sampai ke Mekah. Uwais berdoa kepada Allah, "Ya Allah, sudahkah usahaku menggendong ibuku dari Yaman sampai ke Mekah bisa membayar hutang budiku kepada ibuku, ya Allah?" Lalu Abdullah bin Umar mengatakan, "Wahai Uwais, walaupun kau sudah menggendong ibuku dari Yaman sampai ke Mekah, itu tidak bisa membayar satu helai nafas ketika melahirkanmu, Uwais. Satu helai nafas belum terbayar ketika menggendong ibunya sampai Mekah. Kita apa? Kita apa? Bahkan untuk diri kita sendiri, sholat saja kita masih hitung-hitungan, apalagi untuk ibu kita. Jauh anak-anak Ustazah mencari surga. Jauh anak-anak Ustazah memperbaiki diri, mencari wanita yang solehah, mencari laki-laki yang bisa membimbing. Jauh sekali. Sementara surga itu ada di rumah kita. Surga anak-anak Ustazah semua ada di rumah, bukan jauh di sana, ada di rumah. Sekarang tunjuklah mana yang pernah cium kaki ibunya. Tunjuklah mana yang pernah cium kaki ibunya. Di antara segini banyaknya orang, cuma satu yang pernah mencium surga dari rumah. Untuk apa mencari surga sejauh kita mau kalau surga di rumah tidak pernah kita cium? Untuk apa mencari surga sejauh-jauhnya kalau surga kita di rumah tidak pernah kita cium dengan mulut kita? Untuk apa? Untuk apa? Itulah akhlak yang sebenar-benarnya memperbaiki hubungan dengan ibu dan ayah kita. Kesalahan apapun yang dibuat oleh ibu kita, dia ibu kita. Kita lahir dari rahimnya, kita numpang dari panas hujan dan terik matahari di rahimnya 9 bulan. Walaupun ibu kita tidak melaksanakan sholat, ada kalian yang akan menjadi saksi. Kalian yang akan menjadi saksi untuk ibu kalian, nak. Kalian. Karena Allah tidak
kami lakukan menjadi pahala untukmu ya. Tapi setiap dosa yang kami lakukan menjadi pertanggungjawabanmu ya. Ayah, ampunkan kami. Ayah, ampunkan kami. Dulu Engkau orang yang paling pertama menggendong kami ketika kami baru lahir dari rahim ibu kami. Engkau orang yang pertama mengajarkan cinta kepada kami dengan mengazankan kami, dengan mengenalkan kami kepada Allah, dengan mengenalkan kami kepada Rasulullah. Engkau orang yang pertama kali azan di kuping kami. Tapi pada hari ini ya, anak gadismu yang dulu kau gendong, anak rajamu yang dulu kau gendong, sekarang sudah bisa berjalan sendiri ya. Bahkan kami lupa siapa orang yang mengajarkan cinta kepada kami. Yang kami ingat hari ini adalah cinta dunia. Yang kami ingat pada hari ini adalah orang yang mengajarkan kami cinta selama sebulan, setahun yang baru saja kami kenal hanya itu ya. Kami lupa ya. Kami lupa bahwa kumandang azan pertama kali kau kumandangkan di bumi kami ya. Kami lupa. Ayah, kau adalah seseorang yang tidak pernah menuntut cinta kepada anak-anakmu. Bahkan kau adalah orang yang paling pertama bertanya ketika anakmu sudah dewasa akan dipinang oleh laki-laki dan perempuan akan dipinang oleh laki-laki. Kau orang yang paling pertama bertanya bagaimana orangnya. Dengan mudahnya kau ikhlaskan kami dengan laki-laki lain ya. Jika Allah masih kasih kita umur yang panjang, jangan pernah malu mencium tangannya yang sudah mengeriput itu. Jangan pernah malu mencium keningnya yang mungkin bau. Anak-anak ustazah, jangan pernah malu memiliki orang tua walaupun orang tua kita tidak kaya. Iya, orang tua kita miskin. Orang tua kita tidak bisa memberikan kita barang-barang bagus seperti orang lain dia. Bahkan ketika untuk memberikan sesuatu yang kita inginkan, dia harus ke sawah. Iya, orang tua kita tidak cantik ya. Tidak seperti orang tua yang lain cantik, bajunya cantik. Anak-anak ustazah, dialah orang tua kita. Dialah orang tua yang luar biasa. Pada hari ini mengantarkan antum sekalian berada di sini, itu semua karena dia. Yang melahirkan antum sampai pada detik ini itu semua karena dia. Dia salah apa? Ya dia salah, dia terlahir dari keluarga miskin. Ya dia salah, terlahir dari keluarga yang tidak cantik. Ya dia salah, dia tidak bisa memberikan sesuatu yang kalian inginkan. Iya dia salah. Banyak kesalahannya, tapi tidak pernah kita sadari berapa banyak kesalahan kita kepadanya. Allah tidak pandang kita miskin atau kaya. Allah tidak pandang kita cantik atau jelek. Allah tidak pandang seberapa besar rumah yang kita tempati. Yang Allah pandang adalah keimanan kalian kepada kedua orang tua kalian. Pada hari ini, anak ini sebuah perubahan yang harus ada dalam diri kalian semua. Ketika kalian memakmurkan masjid, niatkan itu untuk ayah dan ibu kalian. Makmurkan masjid ini dengan atas nama kedua orang tua kalian. Walaupun orang tua kalian ke sawah, tapi anaknya ke masjid. Makmurkan masjid ini dengan sholat duha.
masjid ini dengan sholat berjamaah bagi laki-laki. Makmurkan masjid ini dengan kalian menghatamkan terus membaca Al-Quran tidak hanya bulan Ramadan. Ketika orang tua kalian melihat perubahan kalian yang luar biasa pada hari ini, dia akan bertanya kepada kalian, kenapa anaknya berubah? Lalu kalian katakan kepada ibu kalian, "Ma, kami berubah untuk mama, untuk ayah. Kami ingin mama dan ayah masuk surga, hanya itu. Kami tidak ada ingin yang lain." Nanti pulang ke rumah, salami ibunya, cium surga kalian. Jangan kalian mencium surga kalian ketika dia sudah wafat ditutup dengan kain kafan. Kalian tidak malu ketika itu. Bahkan kalian mencium dari ujung kepala sampai ujung kaki, kalian tidak malu saat itu. Tapi pada waktu itu hanya ada sebuah penyesalan saja, karena dia sudah tidak tanda dengan kalian. Dia sudah tidak merasakan kasih sayang kalian. Dia sudah tidak tahu kalau kalian berubah. Tapi pada hari ini kalian harus buktikan hasil keringatnya tidak sia-sia. Ada yang orang tuanya merantau terpisah dari istri dan anaknya, itu untuk kalian, nak. Pulang dari sini, peluk dia, ambil air di baskom, kalian cuci kakinya. Ketika dia bertanya, untuk apa, nak? Ini surga kami, Bu. Kami berhak melakukan ini. Ketika dia tidak mau, pada waktu itu dia akan sadar anaknya sudah dewasa. Dulu, nak, ketika kalian kecil, setiap detik diciumnya kaki kalian, setiap detik diciumnya tangan kalian. Sekarang apa? Kalian hanya ingin mencium di akhir hayatnya. Dulu, nak, dengan tangannya kalian disulaminya walaupun dia belum makan, nak. Dulu, nak, ditahan laparnya, yang penting kalian kenyang. Dulu, nak, ditahan keinginannya, yang penting keinginan kalian terpenuhi. Hari ini pulang nanti ke rumah, kalian peluk ayah kalian yang laki-laki. Kalian bakal menjadi imam, kalian bakal menjadi pengganti ayah nanti ketika ayah sudah tidak ada. Tidak selamanya Allah kasih umur, nak, buat kita bisa hari ini, bisa besok, bisa bulan depan, bisa Ramadan. Kemarin adalah Ramadan terakhir, minta maaf kepadanya. Hari ini pulang ke rumah, peluk keduanya, cium keduanya. Ketika dia nanya, untuk apa? Kenapa, nak? Mungkin hari ini kalian malu, nak, iya, tapi itu akan menjadi sebuah hal yang luar biasa. Lalu kalian katakan kepada ibu kalian, "Ibu, terima kasih, Bu. Ayah, terima kasih, ya." Nah, bagi ayah dan ibu, ucapan terima kasih sudah cukup. Tidak perlu kita membawanya ke Mekah, tidak. Ucapan terima kasih yang keluar dari mulut kita itu sudah cukup baginya. Kita berdiri semua, sayang. Ayo kita berdiri. Iya, kita salam kawan-kawannya, kita peluk kawan-kawannya. Ayo kita semua, kita peluk kawan-kawan kita, saling semangati. Kita peluk kawan kita. Nah, ayo kita peluk kawan kita, yang laki-laki, yang perempuan. Ayo kita peluk orang tua kita, kita peluk ayah kita peluk ibu kita peluk semuanya. Nah, semoga kita semua adalah orang-orang yang sayang kepada kedua orang tua kita. Kita harus bisa memajukan agama Allah untuk kedua orang tua kita. Kita harus bisa memajukan cinta kepada Rasulullah untuk kedua orang tua kita. Kita harus sama-sama masuk surga untuk kedua orang tua kita.
kita, menjadi syafaat kita ketika kita berada di neraka. Semua kawannya dipeluk. Ya baik, di sini ada orang tua kita kan, ya abang-abang, kakak-kakak, kita peluk orang tua kita di sini yang sudah menyatukan kita dengan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Kita salami orang tua kita yang berada di sini. Ayo, yang laki-laki boleh salami bapak, yang laki-laki boleh salami bapak, yang perempuan boleh salami ibu, dipeluk ibunya. Ayo semuanya dipeluk ibunya. Dipeluk bapaknya, dipeluk ibunya yang ada di sini. Luar biasa menjadikan kalian cinta kepada Islam. Ayo semuanya dipeluk ibu. Ayo semuanya disalami ibu yang sangat luar biasa pada hari ini, telah menyatukan kalian dengan cinta kepada Allah, yang memajukan remaja masjid di sini. Biarlah orang tua yang akan mengingatkan kita terus untuk lebih baik di hadapan Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini ya Allah, Kau bukakan pintu hati kami ya Allah. Yang dulu hati kami keras batu ya Allah, dulu hati kami tidak pernah menangis mengingat mereka ya Allah. Pada hari ini kami teringat semuanya ya Allah. Ya Allah, terus lembutkan hati kami ya Allah. Jangan Kau keraskan hati kami untuk menerima kebaikan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kalau pada hari ini ibu kami, ayah kami masih hidup ya Allah, panjangkan umur mereka ya Allah. Panjangkan umur taat mereka ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kalau pada hari ini ibu dan ayah kami telah tiada ya Allah, lapangkan kuburnya ya Allah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Jadikan kuburnya menjadi taman-taman surga yang indah ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami menjadi saksi atas perjuangan mereka yang luar biasa. Kami menjadi saksi atas pengorbanan mereka yang sangat luar biasa. Ya Allah, ya Tuhan kami, kalau Kau boleh memilih untuk kami memilih ya Allah, kami hanya ingin surga untuk mereka ya Allah. Kami hanya ingin surga untuk mereka ya Allah. Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad